وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ومنتفعا. هداكم الله وعلمكم الله ما لم تعلم برحمتك ya arhamar rahimin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pengajian yang lalu kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kamari disebutkan malam yaqbal yuqabbil 'ala Allah bimulaqafatil ihsan qida ilaihi bisalasil imtihan. Bahwa orang yang tidak mau menghadap kepada Allah melalui kebaikan-kebaikan yang sudah Allah berikan, nanti akan Allah paksa supaya menghadap dengan diberikan ujian-ujian. Cobaan-cobaan. Tersenang untuk naik sholat. Diberes susah ku Allah supaya naik sholat. Waktu sehat gak mau ibadah. Dikasih sakit sama Allah biar mau ibadah. Diberes senang, diberes nikmat. Bentuknya nikmat. Tidak mau datang, ya terpaksa. Ditarik paksa dengan diberikan hal-hal yang dia tidak inginkan secara nafsunya. Kalau sudah diberikan seperti itu tetap tidak menghadap baik, itu bahaya. Berarti ini sekebal, tidak bisa disentuh. Berarti keras, hatinya keras. Kaitan dengan nikmat tentu diteruskan. Man aqbala 'ala Allah, orang-orang yang datang menghadap ke Allah dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Wajib bagi mereka mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Kalau tidak, maka nikmat-nikmat tersebut bakal hilang. Minimal hilang statusnya sebagai nikmat. Meskipun bentuknya cekurang nikmat keneh. Punya uang waktu nggak mau sholat, tapi tetap kok dikasih punya uang, tetap dikasih banyak. Nah, maka orang juga senang, tapi tidak mau ibadah, itu nikmat senang itu. Tapi kalau kita dikasih nikmat terus, cuman nggak mau ibadah, berarti itu bukan nikmat sebenarnya. Meskipun karasan aku orang mana, statusnya tidak lagi menjadi nikmat. Karena tidak disyukuri. Nikmat itu harus disyukuri. Ya tangges, karena pasangannya itu udah. Kalau ada nikmat tapi tidak disyukuri, maka status itu bukan nikmat sebenarnya. Itu adalah siksa. Dalam diberi nikmat, sehingga isyarat terus, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyada bi'iqaliha. Siapa orang yang mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan, tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka sebenarnya ia sudah mempersilahkan nikmat itu buat hilang. Ketika kita diberi nikmat tapi tidak disyukuri, sebenarnya kita orang mempersilahkan nikmat itu biar hilang. Wa man syakaraha faqad qayyada bi'iqaliha. Tapi kalau nikmat itu disyukuri, seolah-olah kita kekang dia. Kita lihat dicangcang itu orang ambil ulah leungit. Jadi syukur itu ya buat ngikat nikmat itu biar nggak hilang. Lamun tadi syukur atau sarua jeung ende tadi dicangcang lepas. Tapi kalau nikmat itu disyukuri, dia akan terjaga. Bahkan mencek Allah la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. La in demi yakin. Itu pakai kalimat penekanan. La in syakartum, yakin kalau kalian bersyukur, la azidannakum. Itu ada dua secara bahasa. La itu untuk menekankan, na nun ditasdidkeun tah, la azidannakum. Nah, itu penekanan kedua kali. Jadi benar-benar kalau disyukurin ditambah, bukan main tambahnya. Yakin kalau kalian syukuri nikmat itu, la azidannakum, akan yakin akan aku tambahkan dengan sungguh-sungguh nikmat itu. Tapi wala in kafartum, kalau kufur, artinya kufur itu enggak syukur nikmat ya. Maksudnya kesyukuran karena nikmat, karena kufur disebutnya kufur nikmat. Kalau kufur tidak mensyukuri nikmat itu, maka inna azabi lasyadid. Inna azabi, sesungguhnya siksaku lasyadid, yakin pedih. Di mana? Di akhirat, encan di akhirat, di dunia kene. Nikmat masih ada tapi tidak disyukuri, bentuk nikmatnya enggak hilang. Sepertinya itu masih nikmat tapi sebenarnya sudah hilang. Dengan apa? Dengan dia lupa kepada Allah, itu sudah siksaan yang sangat berat. Karena poho karena sholat, poho karena ibadah, itu nggak siksa. Nggak siksa itu. Duit nggak buat tapi sholat teringat. Itu sudah siksa itu. Yang dianggap itu hal biasa, itu sudah siksa. Cukup kata ulama,
diberikan siksa dengan tidak mau beribadah, tidak mau ingat kepada Allah, itu udah siksa di dunia. Maka di akhirat tahu lebih parah. Maka disebutkan di Al-Quran itu ada innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu ayat tentang nikmat. Perubahan hati kita yang tadinya syukur kepada nikmat, maka Allah berikan terus, berubah, syukurnya hilang, jadi berubah sama Allah. Nu tadinya diberi nikmat jadi bere siksa. Meskipun bentuknya cek nafsu orang eta teh nikmat keneh. Duitna teu leungit-leungit. Jabatanna teu leungit-leungit, tapi sebetulnya itu adalah siksa. Karena dengan adanya itu terus, jabatan terus, ya, berarti eta siksa terus-terusan, tanggung jawab lebih gede. Seolah-olah diantep, disabodoin. Enggak diingetin, disabodoin. Kalau disabodokeun ku jelema ge urang. Ripuh, kamu disabodokeun ku Allah. Jadi itu sudah bentuk daripada siksaan itu sendiri. Jadi Allah kalau tidak akan merubah keadaan suatu kaum terkait nikmat, akan Allah terus berikan nikmat. Kalau dia nggak merubah syukurnya ayat. Ketika dirubah syukurnya menjadi kufur, ya Allah rubah nikmat itu statusnya menjadi siksa. Maka Imam Al-Junaid berkata, asyukru alla ya'siyallah bini'amihi. Syukur itu kamu jangan maksiat kepada Allah menggunakan nikmatnya. Boga duit nikmat peneta. Dipakai judi. Berarti nikmat Allah dia jadikan fasilitas untuk kufur kepada Allah, untuk dosa, untuk maksiat. Wakil asyruku farhul qalbi bil mun'im li ajli ni'matihi hatta yata'adda dzalika ila jawari fatan basita bil awamir. Bisa disebut juga syukur itu adalah keadaan hati itu senang. Bil mun'im, senang kepada Allah yang sudah memberikan nikmat. Karena Allah memberikan nikmat. Jadi senangnya bukan kepada nikmatnya, senang kepada Allah karena Allah udah ngasih nikmat. Orang boga duit loba, resepna ke Allah karena geus mere duit loba. Lain resep kana duit lain, resep ke Allah karena udah ngasih nikmat, gitu aturannya. Lain resepna kana etana, engke ieu poho. Yang ngasihnya nanti dilupain. Jadi jangan senang sama hartanya, sama sehatnya, ya, sama luangnya, tapi senang kepada Allah karena udah memberikan sehat. Senang kepada Allah karena udah memberikan harta. Senang kepada Allah karena udah memberikan uang, memberikan ilmu dan lain-lain. Jadi ka Allah heula lain ka etana heula ta, kalau dibikeun heula lain. Aturan itu namanya syukur. Kalau senangnya ke situ, Allah lupa itu kufur. Resep kana duitna karena Allah poho kufur ngaranna. Kalau syukur itu senang sama Allahnya karena Allah udah ngasih duit gitu ta. Hatta ya tak ada, tapi nggak cukup segitu. Senang itu kan hati. Hati mah Allah bisa baca. Bagaimana supaya kebaca? Ya, tuangkan dalam kehidupan sehari-hari. Hatta ya tak ada, sehingga rasa senang itu keluar, diaplikasikan dalam tubuh, ilal jawari kepada seluruh anggota badan kita, lalu fatan basitu bil awamir. Kita mau melakukan kebaikan dan mencegah dari kejelekan. Kata bukti, orang teh senang. Bahagia teh dibuktikan. Minimal orang nyanyi 17 Agustus itu lihat. Yang melino ngaranna kembang api, senang nih hari kemerdekaan. Seuri minimal gitu ya. Orang tuh seserian bae senang gitu. Seuri sorangan, senang. Mana aja jelema edanan untuk senang. Senang. Seuri bae sih. Harus ada pembuktiannya. Menjalar tina HTTA kesenangan itu ditonjolkan melalui ke kehidupan sehari-hari dengan cara laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Ya tangan itu hatena senang, alhamdulillah, salat itu, nonton itu bukan. Kata lain syukur ngaran. Syukur itu ada tiga, ada syukur pakai lisan, macam orang ngomong alhamdulillah, illadzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Atau kita ngomong alhamdulillah, orang bantos menang nikmat, ya nggak babagi. Gitu. Itu namanya syukur dengan lisan. Ucapkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ucapkan nikmat-nikmat dari Tuhan itu ucapkan. Itu bukti letah orang lisan kita bersyukur kepada Allah. Supaya bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Tapi dari hati yang memang bersyukur lalu menceritakan lain kesan sombong atau tidak itu bagaimana hatinya. Nggak bisa dibaca. Tapi tahadus bin ni'am itu penting. Ceritakan kalau ada kebaikan. Ulah datang ke baturan, riut deui. Aing riut datang ke dia, senang eueuh. Ceritakan itu kebaikan. Kan orang juga pusing, dengar kita pusing mah.
Ima pengaduan teh pusing bae jeung lieur gitu. Ucapkan yang baik-baik. Maca hal syukur lisan karenanya. Syukur dengan lisan. Mana dalilnya eta wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun terhadap nikmat-nikmat Tuhanmu, atas nikmat-nikmat Tuhanmu, fahadits. Bicarakan itu. Bicarakan. Kasih tahu sama orang enggak apa-apa. Itu namanya menceritakan kenikmatan. Karena diperintahkan pola sebagai bentuk syukur dengan lisan. Syukur teh bil jinan, bil arkan amal. Dengan ini apa? Anggota badan kita. Kata Allah dalam Al-Quran, "I'malu ala Dawud syukra." Beramallah kalian seperti amalnya keluarga Daud, syukron karena syukuran. Sebutkan berkurang ini Nabi terpangsu di Sulgina Daud jeung Sulaiman. Ya Nabi, ya Raja. Belum ada yang begitu diawali oleh Daud. Jadi dia ya Raja, ya Nabi. Sebelum Daud belum ada. Ayah Raja doang, lain Nabi. Ayah Nabi doang, lain Raja. Diawali oleh Daud. Komplit dunia akhirat nempel dirinya. Maka jika Allah yang malu ala Daud syukro. Sebagai bentuk syukuran. Tempuh Nabi Sulaiman yang syukuran baik. Minta ke Allah, coba kuring hayang meredahar laut, salaut. Ku bentuk syukurnya itu. Saya mau mensyukurkan harta saya. Mensyukuri. Berikan saya izin untuk ngasih makan binatang laut, selaut. Tapi tidak bisa. Tidak bisa. Karena hakikatnya tetap hakikatnya mengenang Allah. Mengenang Allah. Nah, bentuk syukuran dia gitu. Nabi Sulaiman sehingga boga kahayang gitu. Makin loba hartana makin loba hayang merekna. Lain makin hayang ngepulna gitu. Kan tidak ada nabi yang seperti itu kan. Dalam segi duniawi disebutkan Sulaiman lah raja. Ya raja ya nabi. Namanya enggak ternyata Daud. Maka dipakai lambang syukuran untuk masalah harta eta. Wallah, Nabi Daud jeung Nabi Sulaiman. Wa syukru bil jinan, syukur dengan hati. Cara kumaha syukuran pakai hati? I'tiraf mengakui, meyakini semua nikmat itu dari Allah. Tanamkeun sadar dina hate bahwa kabeh ge nikmat ti Allah. Lain menang urang usaha lain. Tidak ada yang dapat kita usaha. Usaha itu hanya bentuk urang. Penghambaan kita, perintah Allah, kata Allah ikhtiar. Betapa sombongnya orang lamun meyakini ini hasil keringat saya. Itu harus diakui. Bi anna kulla ni'matin bika au bi ahadin minal ibad hiya minallah. Bahwa semua nikmat yang ada pada dirimu, yang ada pada orang lain, itu semuanya dari Allah. Lamun orang yakin kos kitu moal hiri moal, batul boga naon hiri moal. Sebab nanti Allah sih. Mun urang tengah hewa kanyana atuh sarua jeung hewa ka Allah ngaranna. Nya boga gati Allah kok. Nikmat yang dia dapat dari Allah. Lalu kita punya iri dengki, hasud, teresep, sarua jeung teresep karena beberean Allah. Kalau itu dijaga nggak bakal orang. Bahwa masing-masing sudah ada bagiannya. Eta ti Allah. Mual kabeh akur. Makanya di situ nanti yang ditanya bukan banyaknya, tapi dari mana, dipakai kemana. Mau ditanya lobana sabaraha duit sih diberi paling sekembali hirupna cek Allah teh moal. Tapi dipakai di menang di mana? Dipakai ke mana? Berarti yang ditanya bukan rezekinya, kerjaan kita nyarinya itu dan makainya. Orang neangan dengan cara nata, ditanya ke tanah. Orang nyopet dapat duit 1 juta, rezeki siapa? Rezeki dia. Nggak bakal Allah tanyain itunya. Tapi yang Allah kenapa lo nyopet? Jalan judi duit aing gilin. Sia judi bae main kelot bae gitu lin. Iya cekin aja. Duit aing nggak urusan sia. Gitu ya. Itu Allah nggak bakal tanya itunya, tapi kenapa kamu pakai ke situ? Nunyian jadi bahaya atau jadi nikmat itu kerjaan kitanya, bukan jumlahnya. Mau ditanya ke jumlah, mungkin saya bagiannya jadi itu. Karena dari segi itu yang digori hisab, untuk dipikir-pikir dari macam naon itu napas orang. Kata napas, kamu orang pernah mikiran cara napas was kumaha? Bukan begitu bengesnya sorangan bisa be. Itu dari sangka-sangka, itu jual rezeki. Ada yang kita harus usaha dulu. Ada yang dengan ketakwaan, makin takwa makin dikasih sama Allah rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Makin takwa makin loba rezekina. Jadi eta gawe kilo. Boga usaha aja henteu, tapi dia hidupna hayang boga mobil kabeli, hayang nyeun imah kajieun. Aya bae gitu. Ya mungkin karena ketakwaan dia. Digedekeun takwana. Kalau ngegedekeun takwa gampang lebih tidak terlalu keluar keringat buat dari rezeki daripada ngandelin ikhtiar. Aya di kita nutur di ikhtiaran ya aya.
Ada yang enggak, sama sekali enggak perlu. Kadang-kadang kan milik kita banyak tapi belum rezeki kita. Ini milik saya yang harus dibikin. Tapi sampai saya balik apakah bakal jadi rezeki saya semua? Belum tentu. Kadang-kadang udah kakak sakit yang balik. Berarti tidak semua milik kita rezeki kita. Milik kita nih kita dapat usaha yang makan anak. Berarti miliknya neta. Orang anu capek mah. Tapi nyana anu ngadahan. Tapi dengan itu kita senang malah. Itu bisa hebatna Allah kan. Aya nu kaduhung. Eta beli pempes teh nya 80.000 kadang lin. Boga orok mah. Wadah caduk doang. Menang capek-capek orang kesang ka bawa-bawa dipakai meuli wadah tai, tapi orang takut kumaha. Senang kan aya gitu. Eta ku Allah dijieun kitu. Perasaan malah senang. Itu rezeki. Sudah Allah tentukan. Jadi ulah teuing. Ada yang harus diikhtiari ya, ada. Yang dengan tidak perlu diikhtiari ya, ada. Yang jelas itu sudah bagian-bagian. Nukur diikhtiarkeun ge nanti yang ditanyakan itu ya itunya, bukan jumlahnya, tetapi dari mana dipakai buat apa. Itu kan kaitannya bukan dengan pemberian Allahnya, usaha kita kan. Usaha orang, pegawaian orang. Jadi syukur dengan hati. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada satupun kepada kalian dari nikmat sedikit pun, enggak ada nikmat sedikit pun yang nempel pada kalian kecuali itu dari Allah. Kita kudu ditanamkeun dina keyakinan tengah syukuran make hate. Jadi lisan punya bagian sendiri, ucapkan, ceritakan, bilang alhamdulillah, pakai ngomong yang baik-baik. Terus badan, anggota badan punya kewajiban sendiri tentang syukur teh, naon taat ke Allah, wayahna salat, wayah puasa, wayah ibadah, wayah istirahat. Saya syukur dengan hati, eta, yakini semua nikmat yang ada tanpa kecuali itu dari Allah, bukan dari usaha kita. Kita berusaha hanya mengikuti perintah Allah jika ikhtiar. Dengan pahala kan ikhtiar, dengan ridho, dengan ganjaran. Kita yang kerja, anak yang makan, anak nggak bakal dapat pahala. Tapi orang menang, ngajan duit tadi dahar orang, tapi pahalanya orang menang. Sebab kita yang ikhtiar. Padahal rezekinya buat dia. At-tahadus bin syukur, bicara tentang nikmat, kata Nabi itu adalah bentuk rasa syukur. Ngomongkeun dengan nikmatnya. Lain sombong lain. Nabi juga kan disebutkan sholat, ketika bareng syukurna. Ditanya oleh Siti Aisyah, ngapain? Kan udah yakin masuk surga. Kata Nabi, ya afala aku abdan syakur. Ya bukankah saya berarti harus bersyukur? Ini bentuk syukurna. Imam Abu Hazim diceritakan, ditanya oleh muridnya, syukur anggota badannya. Syukur kedua mata itu, wahai imam, apa sih? Syukur kedua mata kita nih. Bersyukur mata ini dipakai untuk bersyukur itu apa? Bentuknya apa? Kata dia, idza ra'aita bihi khairan a'lan tahu. Syukuran mata itu kalau kamu lihat yang baik-baik, enggak apa-apa sebarin. Tapi kalau lihat yang jelek-jelek, umpetin. Sumputkeun, noleh ka gorengan batur, sumputkeun. Mun noleh ka hadean kajeun. Eta syukuran make mata orangnya boga kewajiban bersyukur. Ketika dia lihat yang baik-baik, ceritakan. Tapi lihat yang jelek-jelek, jangan. Eta mah kieu-kieu ya, berarti matana sudah syukur. Nempono jore. Suputkeun, emang orang jelema jore, nauzubillah jorona. Cicing bae. Mun geus amatnya kajeun. Tapi yang jelek jangan, jore amat ya iya ulah. Mama syukuran, kalau dua kuping, dua telinga syukuran, idza samita bihi khairan wa aitahu. Wa idza samita bihi syarran dafantahu. Kalau kedengaran sama dua kuping yang baik-baik, wadahan, tenan. Tapi kalau kedengaran yang jelek-jelek, jangan buang. Jangan dipelihara, itu syukuran kuping. Kama syukur yadain, bagaimana kalau dua tangan? Dua tangan itu la ta'khudz bihi ma laisa laka wa la tamna haqqan huwa lillahi fihi ma. Jangan nih, tangan nih, jangan kamu ambil yang bukan milikmu dan jangan kamu tahan yang harus kamu keluarkan. Kata make leungeun syukuran. Yang bukan hak kita jangan kita ambil, jangan kita lakukan. Dan yang harus kita keluarkan, jangan ditahan. Kata ngaranna teu syukuran. Kayak nggak mau zakat. Itu berarti tidak bersyukur. Leungeun kada ngaluarkeun. Berarti tangan nggak dipakai untuk bersyukur. Padahal adalah hak di situ, hak orang lain atau hak Allah. Sama syukurul batn, syukuran perut itu punya harus bersyukur. Nah, syukuran beuteung ayakun asfaluhu sabron wa alafilman. Syukuran perut itu yang perut ke atas harus
isi sama ilmu, perut ke bawah, isi sama sabar. Iman, beteng ke hadap, kesabaran, beteng ke luhur, goblok gua, parah. Perut ke atas, ilman, penuhi dengan ilmu. Hati, perut ke atas aja, hati, iya sirah. Nah. Perut ke bawah, sabar, sabar deh kajian, jangan jodohnya mau stay kumatu. Iya, kemana sudah gitu. Sabar. Kalau kajian betul sabar, macam nikah, enggak gitu, berarti sabar. Itu enggak syukuran perutnya. Perut syukuran perut itu yang di atas, atas perut penuhi dengan ilmu, perut ke bawah penuhi dengan sabar. Kata syukuran beteng. Handapun beteng, fama syukurul farji. Farji, apa itu syukurnya? Ta orang bogata, naon ta syukuran eta? Dijawab, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim. Surat Al-Mu'minun dah. Illa ala azwajihim aw ma malakat aydihim aw ma malakat aymanihim fa innahum ghairu malumin. Syukur kelamin kita jaga ulah dipakai sembarangan kecuali ka pamajikan. Jadi mun urang ajo jeung pamajikan, syukuran eta boga eta tah, boga gagang peso. Maka mun boga pamajikan tilok syukuran buntungkeun habuk. Dipakai ke doa. Yang penting makanya jelas kepada sesuatu yang memang halal haknya. Dijaga dari yang nggak beres-beres. Itu syukuran farji. Wa mari jelain kaki. Eta syukuran kudu syukuran. Idza ra'aita syai'an. Wa tahu istimal taha wa in ra'aita syai'an maqtahu kafaftahu. Kalau ada sesuatu yang bikin kamu yang baik yang benar, jalan menuju itu. Kalau ada yang enggak, jangan dilangkain tuh kaki. Itu bentuk syukuran. Ada nama, gampang nama. Mun aya nu hade lempangan eta syukuran, mun aya nu jorek ulah eta syukuran suku. Ya suku paranti lempang. Di masing-masing badan kita anggota itu ada bentuk syukurnya. Nah, itu semua kepake dalam sholat. Naon nu teu kabawa sholat dina awak urang. Maka sholat itu bentuk syukuran, kabeh gerak suku, leun, sungut, hate, ikut. Maka kumpul tadina sholat, maka tilok syukuran, dan alhamdulillah sampai 2000 kali ge. Kalau enggak suka sholat, berulah-ulah ti sholat, ti syukuran ya kaum. Wa'alam anna nas bisyukri ala salasi darajatin. Ada 3 derajat orang dalam bersyukur. Ini orang udah bersyukur nih, derajatnya ada 3. Ada orang awam. Orang awam syukurnya karena nikmat doang, diberi nikmat alhamdulillah. Diberi gering cacing baik. Diberi duit alhamdulillah. Untuk diberi duit aduh baik gitu tah. Syukur awam. Jadi yang menurut dia nikmat aja tuh dia syukuran. Ai bentuk rezekinya dan nikmat padahal mungkin sih kalau eta nikmat. Ini cacing baiknya. Kalau syukur orang khusus atas ala ni'am wan niqam. Baik bentuknya nikmat, baik bentuknya enggak enak, dia bersyukur. Diberi kering, alhamdulillah. Diberi cager, alhamdulillah. Hakanya tetap bersyukur. Ain awam itu tadi, mun apa yang bersyukur, ain tengah itu sabarnya gitu. Kita mau syukur. Kata awam. Tapi kalau orang yang khusus, ya, tingkatan yang berikutnya, itu kalau dapat apapun dari Allah, dia bersyukur. Mau susah, mau senang, ya tetap bersyukur. Mau enak, mau enggak. Mau sakit, mau sehat, tetap ya bersyukur. Hujan syukuran, panas syukuran. Iya kan, hujan dicarekan, panas dicarekan. Itu orang khusus, khas. Ala ni'am wa niqam. Yang satu pakai ain, ni'am. Nikmat berarti. Yang satu pakai kof, niqam, nikmah. Nah itu, enggak enak tuh, siksa gitu. Jadi mau enggak enak, mau enak, dia tetap syukur sama Allah. Boga duit syukuran, atau boga duit syukuran. Boga pemajikan, alhamdulillah, untuk boga duit, alhamdulillah. Naon we pokona mah dibere ngeunah dibere teu ngeunah eta syukuran. Eta orang khusus, minimal urang nepi ka dinya lah, memeh pae. Aya nulis di VVIP mah yeuh, khawasul khawas. Dia udah enggak ngelihat nikmat, enggak ngelihat siksa, ngelihatnya Allah. Aya tadi mah kan masih kena ningali nikmat, ningali siksa gitu. Ini udah enggak. Udah enggak kelihatan nikmat atau siksa, pujian atau cacian, yang kelihatan adalah yang memberi, yang menakdirkan Allah teh. Jadi nyakal tai kotok jeung emas sarua. Tai kotok menang Allah, emas yang menang Allah. Bisa kan dia? Bisa. Sesuatu yang bisa kok itu. Iraha wa wallahu alam. Kumaha tuh? Coba kok. Wa ni'mal lati yaqulu syukra. Nikmat juga nih macam-macam nikmat yang perlu disyukuri. Nikmat apa aja? Karena bahasa umum nikmat normal. Perlu disyukuri, ada duniawi. Syukuri nikmat duniawi seperti sehat. Itu duniawi sifatnya. Wal afiyah. Wal mal harta al halal,
Harta anu halal itu nikmat duniawi. Harta yang enggak haram itu siksa. Harta yang haram, harta haram siksa itu. Yang nikmat itu harta yang halal. Kalau harta yang haram siksa teman, sebab karena bakal dijebloskeun kana neraka atau siksa. Itu namanya duniawi ya, sehat walafiat, sebenarnya sehat walafiat. Sehat mah terkait badan, afiah mah terkait psikologis sebenarnya. Orang gila itu sehat, tapi enggak afiah. Iya nanti cager. Orang mah cager alhamdulillah, makanya sehat wal afiat. Badan cager, pikiran cager. Tak afiah tak, pikiran cager. Ada orang yang badannya masih sakit, tapi pikirannya waras. Dari kene syukuran, dari kene sabar. Bajan awak bisa kukumaha, bisa modal dirinya kini dirinya, tapi hatinya cager, afiah. Aya dia nu hatinya henteu cager. Gagah awak nama, leungit gitu, itu mempan sih. Lumayan akan sehat secara badan dia, tapi secara psikologis dia nggak sehat. Itu nggak afiah namanya. Maka metode dua, sehat wal afiat itu lin. Harta yang halal itu adalah nikmat duniawi ya sebenarnya. Ada nikmat ilmu, nikmat apa namanya agama, secara agama. Dibahas nikmat secara agama seperti ilmu itu nikmat, kategorinya nikmat yang tergolong agama gitu. Dari sisi agama diniyah. Amal ilmu ada diamalin itu nikmat secara rohani lah, secara agama. Kita mau sholat mau ngaji itu nikmat. Mungkin duniawi tidak punya harta umpama, tapi daya kene sholat nikmat. Mending itu daripada duit ngabuadik sholat daek. Nah, milih eta, milih duit ngabuadik sholat daek. Atuh, mental malah kagok-kagok ka Allah. Makanya fi dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Ulah hiji doang, dunia akhirat diboga Allah. Kain tabe kabeh. Ulangan hiji gitu. Oh. Oh Allah bisa kok semuanya, pinta aja semuanya. Watakwa, ketakwaan itu nikmat diniyah, nikmat bangsa agama. Punya ketakwaan, ma'rifat, makin kenal sama Allah itu nikmat. Malah itu hebat, nikmat diniyah. Jadi ayat duniawiyah, ayat diniyah. Ada lagi ukhrawiyah, akhirat, ya akhirat sifatnya. Seperti apa? Nanti ketemunya di sana di akhirat. Kan sekarang ini orang mengenal nikmatnya dunia akhirat. Sebenarnya nanti akhirat nanti belum. Yang bisa dirasakan di dunia itu ya dua, satu duniawi, dua agama. Secara agama. Hari ganjaran mah jangan kepanggih ke di akhirat. Surga teh ya, panggil jeung Allah teh ya, nempo Rasul teh ya, dan eta nanti di akhirat. Itu seperti ukhrawi. Termasuk lagi pahalanya gede, ngelakuinnya kecil. Nikmat. Cek Rasul kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani 'alal mizan, habibatani 'indar rahman. Ada dua kalimat yang sangat gampang diucapin, berat timbangannya dan sangat dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Sapira ngomong kos gitu, seutik kan berat ke ganjaran di akhirat, itu nikmat namanya. Pahala yang Allah berikan gak sebanding dengan kerjaan kita. Sapira ngomong subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Itu berat kan itu. Tapi pahala gede kayak. Itulah kenapa lafaz itu dipilih dalam tahlil. Selama ini kan orang nuturkan tahlil gitu-gitu, namun alasannya. Itu diantara alasannya. Karena itu dua kalimat yang berat timbangannya, gampang diucapkan. Pan kami jalan bagara sama kami gituin, gawe ulah capek, duitnya kan gede. Eta. Cocok ya. Untuk capek orang bacana. Pahalanya gue deh. Wa jalun yang ad-diniyah allati yuta'akkadu syukru 'alaiha nikmatul Islam wal iman wal ma'rifah. Nah, nikmat agama yang paling besar dan sangat dikuatkan untuk disyukuri. Jangan sampai enggak gitu ya. Itu nikmat iman, nikmat Islam dan ma'rifat. Maka sebetulnya nikmat yang paling besar gitu. Maka syukuran aja itu kudu pohara nikmatnya yang paling gede. Karena enggak semua orang dikasih iman, dikasih Islam. Mamangna Nabi, kumaha deuketna ayu? Mamang tapi nggak dikasih sama Allah. Tapi anak Abu Jahal dibere kok. Wa syukruha huwa i'tiqadu annaha minnatun minallah bila wasitatin wala haulin wala quwwatin. Dan cara mensyukuri nikmat iman, Islam, ma'rifat itu yakini betul dalam hati bahwa itu anugerah dari Allah. Tanpa perantara, enggak ada. Kita dikasih iman Islam enggak ada perantara orang lain, langsung dari Allah. Lain pedah kolot orang Islam orang itu lain. Menang Allah eta. Buada beli kolot Islam anak kafir. Nabi Nuh kurang kumaha? Nabi. Lain kiai-kiai acan nabi. Anak kafir.
Ya lain. Mungkin secara naluri kita apa namanya kasat mata kita Islam ya karena orang tua Islam. Tapi sebenarnya tidak karena orang tua Allah berikan langsung tanpa perantara orang lain. Maka patut disyukuri pisan. Hanya orang-orang pilihan. Maka kita punya tanggung jawab jaga. Insyaallah walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Sampai ke ayat berikutnya kan fadlan minallahi ta'ala wa ni'matan sampai pakai tarawih. Itu bentuk syukur. Ucapan kita itu bentuk syukur. Udah semangat. Kalau mau tahu lulus. Kono mau syukuran belum. Itu nikmat yang paling besar dari sisi agama. Diberi iman, diberi Islam, setelah itu diberi makrifat. Makin kenal ke Allah. Berlama kenal doang, makin terus. Itu nikmat. Harus patut disyukuri. Dan itu yang paling besar. Karena ya tadi itu, enggak semua orang Allah kasih. Ada yang bilang nikmat paling gede itu hidup. Maksudnya paling menyeluruh, karena semua dikasih hidup. Jangan ngomong, iman dan Islam yang paling gede. Karena yang hidup pun belum tentu diberikan iman, diberikan Islam. Terus Pak itu nama kabeh, kurang hirup, nggak hirup, ayo diurus, nggak dibiarkan. Makanya kalau kemarin dibilang itu ulama bilang mengatakan kita itu di dunia hidup tuh makomnya makom syukur. Jadi lebih banyak lah bersyukur daripada sabar. Sabar itu penting, tapi sewaktu-waktu aja. Karena sebenarnya lebih banyak nikmat yang kita rasakan. Dia ke contoh jelema awam betadinya, lain jelema khusus tadi kan, nikmat nek senang ya, nek senang nek susah ge syukuran. Kamu kita IT mah, udah ngelihat ini yang kata awam aja nih, masih iya nikmat, iya lain masih gitu tak? Itu tetap masih harus lebih gede syukur, karena lebih banyak enaknya kok daripada enggaknya. Sakit paling berapa, seumur hidup tuh berapa, kalau dihitung hari ya berapa kali, supaya timbul optimis gitu. Keadaan segala sesuatu, diberi susah lah, aing karek kuari, di bawah lama, jadi tetap harus bersyukur, lebih banyak syukuran. Karena makomnya makom syukur. Silahkan hitung. Kata Allah, lan ta'wa wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Mau kalian menghitung nikmatku, kata nggak bakal kehitung. Mau apa? Angkanya. Tahun ini, iya bayang berapa? Iya itu. Coba hitung nikmat. Kayak itu enggak? Iya. Seberapa kali tadi napas? Si urang napas seberapa kali? Nggak dihitung tuh. Karena napas doang. Karena napas doang, belum aliran darah, belum bisa kicep, bibir bisa robah, celi bisa ngadenge, suku bisa lempang, gagaro cenah atul bisa gagaro. Geus pokona memakai itu. Salah orang kesyukuran tuh. Makomnya makom syukur. Itu baru sekadar nafas, kita nggak bisa gitu. Nggak di urang aja, badan kita yang nempel kan. Ayo duit mangkeh lah, duit nempel kan. Dia orang mau duit. Kalau arti orang di beteng mah orang mau duit kan. Ayo nunggu semua duit. Hebat amat. Itu kan, ini kita boleh dihitung ulang. Itu mah di luar teman. Yang di badan aja dulu tuh. Yang di badan dulu tuh. Itu juga nggak kehitung. Apalagi yang lain-lain. Isbang mantap aja. Inna adzabi lasyadid. Kufur yang paling parah itu selain kufur apa namanya? Kufur di agama ya, kufur di luar Islam. Kafir non muslim maksudnya. Selain daripada kufur itu, kufur nikmat. Itu nggak syukur artinya kufur nikmat. Yang karena orang kafir juga sebenarnya itu dia kafir itu karena ya kufur nikmat juga. Sakitu geus diberek ku Allah hirup. Dat Rasul geus datang, Quran geus aya, nu ngajelaskeun geus aya, tapi henteu daek bae eta pangaran teu syukuran. Intinya nggak syukuran maka wajar. Kalau inna azabi lasyadid. Kekufuran kita terhadap nikmat bisa jadi membawa kufur beneran. Kufur nggak percaya kepada Allah. Awalnya kufur nikmat, maka jangan main-main kufur nikmat. Harus penuh syukuran. Minimal ya, sedikit-sedikit jangan kebanyakan ngeluh. Menurut ngeluh ke Allah. Ulah kaji lemah. Ulah sering-sering. Ya wajar manusiawi. Minimal pilih-pilih jelema na. Lah asal panggil batur ngeluh deh, panggil ieu ngeluh deh. Orang tuh dengar kita keluhan itu kan kadang-kadang dia
Puyang gitu. Muyang ka batur. Dijawab gitu, oh siapa gitu kain ben. Kesenang banget. Itu nikmat-nikmat Allah yang patut disyukuri. Ulah tangka, oh ancamannya jelas, inna adzabi lasyadid. Kalau nikmat mau kekal bahkan bertambah, syukuri, syukuri. Jadi kalau kita nggak bersyukur, nikmat itu hilang ya bukan salah siapa-siapa, salah kita. Kulon mau gamben jadi cangcang atau kabur lah. Mau dicangcang mah ini atau dibalikin dikurang hiji deui dikawin anak nambah. Jadi cangcang diurus. Itu sudah hukum alam memang seperti itu. Kudu Allah dikatakan dijaga itu, syukuri itu kan nikmat itu pasangannya adalah syukur. Kira-kira mau laki doang awe pasangan berkembang biak moal gitu bae logika orang tah. Tapi lamun aya isa pasang, nikmatnya ada, syukurnya ada, atuh yala azidan makum. Nu ieu aya bae, anakan gitu. Makin kan. Karena apa? Disyukuri. Ya kalau ini nih, ini dua, ini udah ada nikmat, disyukuri, asal-asal. Lah ini ada nih kan, syukuran nempel deh, ada gitu be terus. Logikanya kan nggak bakal putus-putus berarti. La azidan lakum, ditambahkan benar-benar ku Allah. Tapi mah yang nikmatnya kufur atau boro-boro jadi, iya ke aya bege ya, syukur tuh, ke aya bege ya, alhamdulillah gitu. Kebetulan aing dengan ngalak dengan awe we pae. Pae lah cenah dalin. Dengan awe we dengan pasangan we yo. Nah itu pae kayak gitu. Leungit. Itu logis, itu dilogikakannya seperti itulah kira-kira. Syukur tuh pasangan yang nikmat. Punya nikmat syukuri. Sekecil apa tah nikmatnya. Karena bisa jadi keadaan kita saat ini itu yang didambakan sama orang lain. Orang boga anak riut, boga anak. Tetangga mah tah hayang jasa boga anak. Orang hayang boga motor, riut hayang boga mobil. Tetangga mah hayang jasa tah boga motor. Nembok adanya supaya nggak lupa bersyukur. Nggak lupa bersyukur gitu kan penting syukur eta. Yang kori jelema geus aya nikmat ieu, nyana hayang tambah deui. Duit geus boga umpama, duit geus boga 100 juta. Hayang leuwih loba neangan nyana ka dieu, tapi salatna henteu. Henteu salatna mah. Neangan ikhtiar ka dieu ka itu nu aya capek doang. Ieu henteu nambah. Ketika pun nambah jadi siksa. Berarti dialah yang menghalangi orang itu untuk ingat sama Allah. Atau siksa ieu penghalang. Haram jarak sih ayah, mending Allah. Cokot ku Allah, ambil ingat ka aing. Jadi sambil nyari ikhtiar tadi, bari disyukuri, supaya yang ngargin teh hese. Ibaratnya ngasih umpan, sok mancing di dia. Nah, sebenarnya teh hati kurang. Coba ditahu, capek tuh, capek ditahu mah. Jadi logikanya seperti itu, orang bere umpan, syukuran teh umpan yang nikmat can datang yang datang, dibere kurang umpan dengan cara apa? Bersyukur. Coba temen yang laporan kudu naus sabalong, mau langis 5 jam. Mana tapi mau dipancing kurang. Orang tuh mikir gitu karena nikmat mancing. Diasupkan karena nikmat itu. Oh ya yang bersyukuran. Diberi umpan biar dia datang. Ya dunia itu kan dikejar makin jauh. Cicing dia nyamper. Syukuran teh tangis beri dia umpan. Beri umpan supaya datang. Wong kabeh ge boga Allah. Mun Allah nangis kena kurang. Atuh gampang. Imam anakna jadi udah kayak kolot di hewan namanya dibere sadui deketan anaknya kolotna bageran tereh itu sebenarnya dalam sehari-hari itu ada ibarat contoh-contoh itunya supaya logis masuk akal bahwa apa yang kita lakukan ya Allah yang Allah perintahkan ya memang masuk. Ada 1-2 kali kita harus sabar, ada kadang-kadang kurang ngeluh kaja lemah hai kieu amat gitu misalkan. Tapi udahlah sekali 2 kali udah inget deh kan saja. Jadi itu ya yang antara kayak orang kos kieu bisa jadi ini justru yang diharapkan sama orang lain. Keadaan ini batur mah hayang jasa ya kos kieu. Udah masa capek, digawe capek nganggur loba, hayang gawe teu munang-munang. Semua itu penuh dengan nikmat Allah yang patut disyukuri supaya bertambah. Kalau enggak syukuran ya sama aja membiarkan nikmat itu hilang dengan sendirinya. Itu di talian kufur masih kufur nikmat, kufur ibaratnya bahaya.
Kalau yang dikatakan nikmat paling gede iman Islam, punya itu aja cukup hidup itu sebenarnya. Bisa boga duit. Kumaha cara syukuran ieu urang gitu boga duit. Inget bae sia ku ari iman Islam tah eta syukuran. Bisa ngehalangan supaya jangan pesimis, supaya jangan banyak ngeluh bala nyalahkeun takdir nih. Takdir cenah kejam yo. Eta mah hate berarti bisa bersyukur. Urang peribahasa, kalau tidak bisa merubah keadaan, ya robah hati buat nerima keadaan. Ayo hayang nyawana urang teu narima mah. Aya nu diusahakeun, aya nu dibubaran ku kalamian. Tuh kebal-kebal mah ge narima itu. Kan kebal eta kan mun keneh aya hirup. Masih ada nyawanya bisa dia. Ya kalau teh ku kalamian, lama-lama mah nanti nerima keadaan teh ya. Kan lah kebal teuing, bisi kabur Israil datang can narima wah teu bahaya kan. Harus disesuaikan dengan kondisi. Mun keadaan udah begitu mah dirubah sulit, tinggal robah berarti persepsi orang tentang keadaan itu. Jangan apa namanya seperti nggak terima gitu. Ini gue baliknya terima. Kita kan inti dari la haula wala quwata illa billah ya begitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya teh situ. Eta teh ulah diomongkeun, dirasakeun dina hate. Bukan sekedar zikir dalam ucapan, tapi memang karsa. Karena tujuannya kan itu. Disebutkan kata ulama, orang badannya apa namanya lisannya gitu ya, lisannya berzikir terus, alhamdulillah baik, tahabus bin nikmat baik, tapi badan sama hati nggak bersyukur, kayak orang baju punya tapi ditarik doang untuk dipakai, maka nggak akan melindungi dia dari dingin, dari panas baju teh ya, yang tadi dipakai ditarik baik. Alhamdulillah rajin, alhamdulillah nggak mantap sholat tilu, tapi sholat kadang-kadang bunker baik. Terus hati seperti merasa, oh ini tuh dapat saya. Ya lupa kumaha eta na ieu. Kan ada orang ya, dari nol sampai jadi sukses. Bagus. Kadang dia menyepelekan orang yang memang turunan orang sukses. Ya nyana mah sukses ya wajar, bapana ge kaya ieu. Aing makin nol tah. Eta ulah kitu eta. Ya secara logika kita mungkin tapi jangan begitu jangan. Karena nggak ada yang meskipun nyaho iya teh menang harta menang kesuksesan memang bapak anak itu barulah itunya bolehlah untuk kebanggaan diri sendiri mah tapi jangan dengan mengecilkan yang lain itu mau sudah bagianna oh iya mas suksesnya melalui diri sendiri oh iya mas suksesnya melalui bapana panjang lagi lain hayangnya boga bapak iya ya iya salah bin eueuh aing masalah bin jangan bin Jokowi main sugih salah bin eueuh. Jadi yang ini yang memang bagiannya itu berarti suksesnya melalui keringat sendiri kasarnya gitu. Iya mah melalui orang tuanya. Itu sudah bagian masing-masing. Yang ini nggak boleh merasa lebih hebat daripada ini. Kalau dia merasa bangga pencapaian sendiri boleh, tapi jangan merendahkan yang ini. Bangga eta orang resep senang syukur tanpa mengecilkan yang lain. Bangga namanya. Boleh kalau begitu silahkan. Agama nggak melarang. Yang jangan itu kita bangga sambil mengecilkan orang lain. Eta mah lain bangga sebenarnya sombong. Sombong ulah. Karena semua pakaian Allah. Allah bangga mengecilkan semua makhluknya. Memang kecil iya. Oh ada yang gede dengan Allah. Maka Allah berhak sombong. Tapi manusia jangan. Bangga boleh. Tadi bedanya antara bangga dan sombong. Kalau bangga kita senang, kita bangga tanpa mengecilkan yang lain. Kalau melalui dengan cara mengecilkan yang lain, itu namanya sombong. Ketan ulah. Itu sudah bagiannya. Mau sering kadang-kadang ngomong, dia mah begitu ya, bapaknya begitu. Itu bentuk kesombongan. Jangan sambil menyepelekan orang lain. Meskipun kasat mata yang memang benar gitu. Jadi bersyukur tadi duniawi harus disyukuri. Ukhrawi, diniyah gitu tadi agama harus disyukuri, punya ilmu, bersyukur. Tidak ngaji, bersyukur. Tapi ulah nggak ngelitikan batur. Alhamdulillah saya bisa ikut ngaji. Balik ngaji, anu ke rumah yang sholat. Ya, goblok sih aing mah ngaji siapa yang sholat gitu. Neraka sih ya, aing ka surga. Ulah. Enggak ada ajaran atau anjuran seperti itu. Syukur mah kaitannya dengan Allah. Untuk kedudukan termasuk bagian dari syukur, wasilah mencapai itu kita syukuri. Orang wasilah sukses, hukum boga kolot. Kalau kita tidak dilahirkan oleh orang tua kita nggak bakal gitu. Maka harus syukuran kepada orang tua. Itu salah satu bentuk syukur ke Allah.
Kita yang tadinya nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, nggak ngerti agama, jadi bisa karena ada guru. Syukuran tadinya, eta bentuk syukuran ka Allah. Man lam yashkurin nas, kata Nabi, lam yashkurillah. Orang yang nggak tahu terima kasih sama manusia, berarti nggak syukuran sama Allah. Ente jelek orang pinter. Ente jelek pinter kan? Orang sugih, ente jelek sugih. Ada peran orang yang dititipkan oleh Allah, tah bantuan si eta, tah pagahan si ieu, tah tulungan si eta. Orang dulu lain naon lain daek mantuan, mun lain nang ti Allah, nang ti saha eta. Terima kasih sama orang itu bentuk juga syukuran kepada Allah. Orang yang enggak terima kasih sama orang yang berbuat baik sama dia, itu sama dengan tidak bersyukur kepada Allah. Terus sebutkan, malam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir, katakan. Yang nggak bisa bersyukur atas yang sedikit, nggak bakal bersyukur atas yang banyak. Tidak letik lah. Kalau kamu gede, letik lah syukuran kurang. Yang kecil-kecil nikmat yang kecil-kecil. Syukuri itu supaya yang gede kita bisa. Oh yang kecil enggak mau yang gede yang mau. Itu hadis Nabi berkata seperti itu. Atau yang saya itu ashkurun nas lillah ashkuruhum linnas. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling berterima kasih sama manusia. Allah maka ketika bicara syukur ke Allah dalam Quran pasti ayat perintah syukuran kepada indung bapa sebagai perwakilan dari manusia. Yang manusia yang paling dekat kan orang tua. Maka anishkurli wali walidaik yang kata Nabi. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku wali walidaika dan kedua orang tuamu. Ditundun lantas syukuran ke Allah. Karena kita tidak cukup syukur sama Allah, sama manusia perlu. Mulai disepelekan peran manusia, karena itu juga dapat Allah. Jadi bentuk syukuran kepada Allah juga sama syukuran kepada manusia. Yang menjadi wasilah, yang Allah kirimkan, Allah titipkan, Allah buat sedemikian rupa untuk ngabantuan orang. Jadi pendorong, jadi kan orang mati bisa hidup sorangan, pasti. Dan orang yang paling dekat dengan kita secara wasilah, ya tentu orang tua. Maka nyembah ke Allah diperintahkan dengan jangan durhaka sama orang tua. Itu bentuk syukur. Syukur kepada Allah, syukur kepada orang tua. Jadi jangan cuma berpikir kita akan syukuran kepada Allah, tapi juga berpikir syukuran kepada manusia sebagai bentuk rasa syukur orang ke Allah. Dan itu perintah Allah. Tinggal nanti tahu gimana caranya syukur. Bager itu bentuk syukuran. Cuman kemana bagusnya? Bager gampang royal itu ya, itu bentuk syukuran. Tapi kemana heula yo? Jangan kesembarang, kan ada pos-posnya. Karena syukur itu perintah Allah, maka bentuk aplikasinya harus sejalan dengan perintahnya, ulah berseberangan dengan perintah Allah. Syukuran, nganggap dangdut, kayak biduan, anu banget naput nih, beungna hidung. Kayak was pak, hasil syukuran. Syukuran 17 Agustus, nah kan, itu para dangdutan saudara namun gitu ya, menyampur joget-joget dan lain. Itu bukan syukuran, kufuran teman. Syukuran salamatan bahasa orang. Itu salamatan ya kudu sing salamet gitu. Oh salamatan polisi arak, minuman keras, sabu-sabu, temannya salamet polisi beri tewak sih. Mau salamet. Nggak sesuai caranya. Saya yakin kadang-kadang jalan mata bahasanya syukuran, tapi caranya yang baik. Kayak cara-cara ulah sampai menyalahi aturan agama. Kita maulid Nabi itu bentuk syukuran. Kita syukur sama Allah udah diberikan Nabi, dijadikan umat kangjeng Nabi. Maka pakai cara-cara yang baik. Ngayakeun naon. Cenah aya masalah pasti aya. Cuman aya deui solusi, cari solusi yang baik gitu. Jangan mengotori gitu. Bahasanya syukuran, selamatan, ya, muludan. Ternyata kan bersyukuran kepada Nabi namanya kita itu kan. Bergembira atas kelahiran kanjeng Nabi. Tapi cara yang dipakai justru nggak diridhoi oleh Nabi. Itu ngaranna tama menyalahi perintah ajaran kanjeng Rasul. Betul gitu. Jadi cara nanti kudu disesuaikan. Karena yang baik harus dengan cara yang baik. Jangan yang penting baik kudu dimanapun caranya kan. Harus dengan cara yang baik pula. Amal orang itu syukuran. Ibadah nah bentuk syukur. Kalau dikaitkan kadinya, insya Allah mau sanggup. Sholat nggak bakal males karena ini syukuran, bukan beban, bukan. Yang jadi pegal itu kan males. Itu kan karena kita nganggapnya kadang-kadang beban. Tapi kalau nganggapnya syukur, nuhun gitu. Ya syukur. Kamu nyawa tadi mah, lamun nuhun ditambah deh nikmatnya. Iya tuh hayu baik kan.
Maka ada satu ulama Imam Ali Zainal Abidin, ya, cucunya Rasul, putranya Sayyidina Hasan, Husain, itu sholatku semalam cuma satu. Sholatnya sholat tahajud itunya sarokaat. Setelah dia ngerasa dia bisa sholat, syukuran. Wah, syukuran alhamdulillah dia bisa sholat. Bentuk syukuran itu dia aplikasikan dengan cara sholat lagi. Terus sampai sakutin 1000 rakaat. Gara-gara syukuran. Niat nama hiji. Niat nama hiji, hanya 2 rakaat doang tak. Tapi dia udah bisa melaksanakan 2 rakaat, syukurannya bukan main. Aplikasikan dia kunyana syukuran dia dengan sholat deui. Nu ieu di syukuran ieu deui terus nepikeun ka sakuting 1000 rakaat. Judulnya ngan hiji syukuran. Maka rata-rata bahasa syukuran di mana bari mere. Betul syukur. Nah, kan berkat naon. Itu bentuk syukur. Kita mau berbagi dapat nikmat. Nikmat menang boga anak, diberi anak. Karena enggak semua orang dikasih anak. Salametan, syukuran. Digerokeun tatangga. Oke, balik diberkatan. Bentuk bunga. Bersyukur. Neuk nikah, ayo kumpul deui, bere deui. Neuk hajat kitu deui. Bahasa orang syukuran atau salametan. Masuk dua-duanya disebut syukur ya, memang kita bersyukur mau diberikan dia orang anak orang geus aya nu hayangeun. Disebut selamatan ya, kita cari selamat memang. Dan salah satu cara cari selamat kata Nabi, orang yang satu keterangan yang pernah saya baca, orang itu disunahkan banyak sedekah ketika banyak kebutuhan. Orang butuh dek hajat ya, sunah sedekah. Dek hajat ya, pan hajat betul ngapain kan? Untung ngapain, ngapain hajat tuh, ngapain pasang pasreban. Itulah kan rata-rata orang kebalik, makin banyak kebutuhan makin umum. Saya banyak kebutuhan. Sebenarnya kata ulama, makin banyak kebutuhan, makin banyaklah sedekah. Mau bepergian, sedekah. Cari selamat. Maka nggak enggak haji, sedekah ini ngariung. Nggak umroh, sedekah ngariung. Itu sudah sedekah itu sunnah, lebih sunnah kita gitu. Mun loba kabutuh, banyakin sedekah. Dan kalau nggak itu logika kita. Masa kita butuh malah ngeluarin gitu kan? Itu logika orang. Orang butuh kok orang ngeluarin. Kan kita butuh. Tapi cek Allah lain gitu. Matematika sedekah nggak begitu. Mun orang loba kabutuh, loba deh ngeluarin. Mau bepergian, mau apa, mau ada yang hajat ya, yang tidak sehari-hari, jarang-jarang itu perbanyak katanya. Sedekah bentuk non syukuran dan salamatan. Jadi mau disebut syukuran dia masuk. Mau disebut selamatan, ya masuk. Jadi itu salah. Itu selamatan tapi syukuran. Sarwa baik. Ya selamatan, ya syukur. Syukur. Orang bersyukur diberi nikmat. Ujung orangnya minta selamat. Minta selamat. Dan salah satu cara minta selamat dalam hal tersebut, kata ulama, itu dah perbanyak sedekah. Banyak sedekah. Jadi orang yakin sedekahan. Santunan atau mambelah. Maka dulu begitu kan. Bahasa selamatan. Itu tadi bisa nyumputkan. Padahal mah yang duit. Tapi sumputkan dia haluskan bahasa anak ulama. Selamatan, seolah cari selamat. Padahal di otak dia tahu tuh. Kalau saya sedekah sama yatim sekian, Allah balas sekian. Gitu lin, nah otak mana ayat ya. Ya otaknya otak dagang gitu. Itu gue jeung ditulin. Tapi bahasanya selamatan. Soalnya nyari selamat. Padahal mah di otaknya lihat selamat lagi duit. Jangan geus nyaho. Tapi disembunyikan begitu oleh ulama bahasanya. Karena sebagaimanapun kita butuhnya sama uang, sama harta, tetap butuh selamat. Lebih butuh ke selamat. Maka doanya doa selamat. Doa selamat. Kita minta rezeki kan, nggak minta duit, minta rezeki. Bukan minta uang. Minta rezeki. Luas. Orang sok ngada apa ya, sholat duha apa ya, minta rezeki ke Allah, tapi duit sedetik bae ulah ngamuk, kok minta lagi rezeki kok. Eta berarti sakit itu, tapi Allah diberi. Itu rezekimu. Rezeki tidak melulu terkait harta. Sehat rezeki, anak soleh rezeki. Orang awak sehat, anak bajingan, riut. Itu semua rezeki, bentuk macam-macam. Jangan dibatasi. Jangan dibatasi. Kalau dibatasi, khawatir. Kan Allah bilang, ana inda zonni abdi bi. Saya itu bagaimana sangkaan hamba kepada saya. Makanya luas tuh. Supaya naon? Luas dari Allah merek lagi. Nah itu terkait masalah nikmat. Kalau bersyukur ditambah, kalau kufur Allah hilangkan. Meskipun kasat matanya nambah, itu bukan nikmat lagi statusnya, tetapi siksa. Karena dialah yang menjadi penghalang buat ingat sama Allah, buat ibadah. Dan siksa di dunia sudah dirasakan dengan apa? Dengan nggak mau ibadah, itu udah siksa. Maka di akhirat encan. Balasan syukur dan kufur di dunia pun kerasa. Mau syukur, mau kufur. Kok mau di akhirat?
Maka mudah-mudahan orang jadi jelema yang pandai bersyukur. Baik bersyukur ke Allah. Baik dengan hati, dengan ucapan, dan dengan perbuatan kita. Khaf min wujud ihsan ilaik. Nanti ada terusannya, orangnya duitnya banyak terus, sehat terus, pegawainya juara baik. Kita harus khawatir. Saya ini kok ibadah jarang, tapi awak sehat baik. Dia mana pelit, tapi awak sehat baik. Kita hati-hati. Lain kira dimumulai, yang diangkat biasa dibantingkan. Orang raga sakit, raga kadinya kan mau nyeritain, raga kiranjang gak handat mau. Coba di tingkat 10, taik, terus raga paeh mah kudu ya, potong minimal. Jadi harusnya syukur ada kos segini. Oh alhamdulillah berarti saya diingetin. Coba lamun raga dulu bawa nyeri. Itu hati-hati ketika kelakuan itu kan yang baca, yang bisa baca kita sendiri bukan orang lain bukan. Ya kelakuan orang kos kieu ya, henteu beres, tapi kok iya aya bae, itu aya bae. Sagala ngeunaheun, harus introspeksi apa nih yang salah. Apa syukurannya kurang? Beusina eta disungkun ku pangeran. Istidraj namanya. Hati-hati. Semua diturutin, semua bisa kejadian. Saciduh metu saucap nyata. Padahal salat sakaraek, sedekah tara, puasa. Bolong bae. Ngabohong terus. Tapi heup meunah bae, wah hati-hati. Besi itu istidraj. Bukan nikmat kalau sudah istidraj ngomongnya, sungkunan. Istilahnya dibiarkan tinggi untuk dijatuhkan. Kan parah mungkin. Dimulai supaya geus antep sia poe ketika mana gitu cek bahasa urang mah. Kan kudu sieun teh gitu kan. Urang boga anak, boga Bandung bae cek urang. Antep sia poe ketika mana? Hai kabur teh. Kudu sieun kuduna. Ya kadang udah ketika ngarti urang boga anak hujanan beli curang. Ya udah situ sono. Tutupin pintunya. Asupnya nah. Ngartinya oh iya lain tah ya. Lain tah ya ngancem. Asupnya nah. Entah ayo bae itu. Kan banyak bahasa begitu tuh. Kata ulama, kata Nabi, lakukan sesuatu kamu kalau nggak punya malu. Di dalam tastahi, fasna ma syi'ta. Kalau kamu nggak punya, lakukan seenakmu. Eta lain itah, ngancem. Artinya, sia kudu gableg ka isin, ulah kabeh dilakukan. Nah, itu istidraj nanti. Mengakolah berit, jangan sampai terjadi istidraj. Mun geus gitu bahaya. Seolah-olah Allah senang padahal murka. Dan itu akan pasti kita hindari. Maka orang sing diselamatkan, diberi taufik hidayah, bisa bersyukur, bisa sabar, bisa melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan, tambah ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ayat manfaatnya dan kurang sadayana jadi wasilah menawi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.